selamat pagi semua. Saya Komang Rindy Suputra, saya dari 10.4, asal sekolah saya Sekolah SMA 1 Banjarmargo. Di sini saya akan mengartikulasikan tentang sejarah di bab 1. Konsep dasar ilmu sejarah. 1. Pengertian sejarah. Sejak dulu di sekolah dasar kita sering mendengar istilah sejarah yang selalu dikaitkan dengan masa lalu. Dalam hal sebagai ilmu, sejarah memang mempelajari masa lalu. Ilmu sejarah mempelajari masa lampau agar kita dapat memetik hikmah dari masa lampau untuk kepentingan masa kini dan yang akan datang. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi sejarah sebagai berikut. 1. Asal-usul keturunan atau istilah. 2. Kejadian untuk peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat dan tambo. 3. Pengetahuan dan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Pengertian sejarah menurut beberapa tokoh. 1. Herodotus. Sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti. Membinakan, bergerak, melingkar yang tinggi dan rendah lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. 2. R.G. Cholikworth. Sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. 3. Sartono Kartodirjo. Sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan objektif. Sejarah dalam arti subjektif. Sejarah objektif menunjukkan kejadian atau peristiwa itu sendiri. Adapun sejarah subjektif dipengaruhi oleh emosi dan pikiran. Sejarah atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa. 4. R. Muhammad Ali. Sejarah adalah keseluruhan perubahan kejadian peristiwa dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. 2. Manfaat belajar sejarah. Menurut Nugroho Noto Susanto, manfaat sejarah dapat dibagi menjadi 4, yakni edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruktif. 1. Edukatif. Seperti kata Cicero, sejarah adalah guru kehidupan, historia magistra vitae. Selain sebagai sumber pengetahuan, sejarah dapat mengajarkan generasi muda hal-hal yang baik dan buruk, menerapkan strategi memecah belah bangsa Indonesia melalui politik adu domba, divide et impera. Inspiratif. Meningkatkan semangat generasi muda untuk terus maju seperti sedang berkreasi secara mandiri. 3. Rekreatif. Memberikan kesenangan seperti sedang berkreasi secara mandiri. 4. Instruksif. Guna instruktif sejarah muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan. Contohnya, saat diterapkan sistem ekonomi liberal atau politik pintu terbuka pada tahun 1870, muncul banyak koel yang menderita sistem kerja yang tidak manusiawi. 4. Peristiwa dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global. Setiap peristiwa sejarah, event yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang, space, dan waktu, time tertentu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Saya Komang Rindy Suputra, pamit undur diri. Well.